Masa kanak-kanak yang sering disebut pre-conscious state, di mana mereka mengumpulkan pengalaman hidup dan disimpan dalam bentuk memori untuk mengisi kesadarannya. Di fase ini, keakuan seseorang belum terbentuk secara sempurna. Setelah manusia dewasa atau sering disebut post-consciousness state, kondisi pribadinya atau keakuannya sudah komplit dan sempurna dan menjalani hidup secara mandiri memasuki evolusi tiga alam. Seperti yang digambarkan dalam relief Candi Borobudur, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu, di mana setiap alam kehidupan terbentuk dari pemahamannya akan siapa dirinya, yang akhirnya menjadi keyakinan seseorang atas dirinya. Keyakinan atas dirinya tadi membentuk perilaku untuk merespon segala kondisi yang ada di luar maupun yang ada di dalam dirinya. Respon atas segala hal tadilah yang akhirnya membentuk kehidupan seseorang. Manusia dewasa akan memasuki alam pertama yang disebut Kamadhatu, yaitu kehidupan yang terjadi dari respon ketika seseorang berperilaku mengejar hasrat untuk memenuhi keinginannya. Dalam kehidupannya, manusia meyakini bahwa dirinya hanyalah materi, yaitu tubuh, dan mengejar keinginan dan kesenangannya yang timbul dari materi. Materi adalah kuantitas yang artinya terbatas, menyebabkan seseorang tidak bisa terpuaskan oleh pencapaian-pencapaian keinginannya. Tanda lainnya adalah rasa individual yang tinggi, dikarenakan keinginan manusia baru mengerti segala sesuatu dari wujud dan bentuknya. Karena memegangi wujud, manusia merasa terpisah dengan segala hal yang ada di luar tubuhnya, dengan merasakan adanya aku dan bukan aku. Hal inilah yang menimbulkan persaingan, penindasan, kemelekatan, kekejian, penolakan, dan melegalkan segala sesuatu untuk mencapai keinginannya. Atau rasa bahwa keinginannya harus terpenuhi. Rasa hidup di alam terendah ini, yaitu Kamadhatu, adalah terpisah. Stres, ketakutan, frustasi, dan tidak ada empati. Alam kedua adalah Rupadhatu, yaitu alam kehidupan ini terbentuk ketika seseorang mulai menyadari bahwa penderitaan hidupnya disebabkan karena sudah melekati segala wujud dan kondisi yang selalu berubah-ubah. Dia mulai memperhatikan gerakan pikiran dan memorinya dan menanyakan siapakah yang menggerakkan pikirannya. Akhirnya ia menyadari bahwa dirinya bukan materi. Dia mulai menyelidiki rasa akunya dan menemukan bahwa aku itu bukannya identitas yang selama ini melekati segala materi dalam kehidupannya yang disebut dengan milikku. Bukan pula pengalaman yang pernah dialaminya, bukan tubuh, bukan keinginan. Hal terbesar yang ditemukannya di alam fase pemahaman ini adalah aku adalah rasa pertama yang timbul ketika kesadarannya bergerak dan diketahui sebagai rasa ada. Rasa inilah yang mengadakan segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya.
Setelah menyadari ini, manusia mulai melepaskan identitas yang selama ini dilekatkan pada bentuk-bentuk materi. Pengalaman serta keinginannya berpindah menjadi aku yang mengerti ada. Di alam kedua ini, manusia tidak lagi merasa terpisah, tidak tergantung. Welas asih mulai timbul, dan manusia mengenal apa yang disebut bahagia. Namun demikian, rasa aku belum hilang, dan ini menimbulkan ketakutan kehilangan aku yang saat itu sudah menjadi bahagia. Kemudian manusia dewasa tadi mulai memasuki alam kehidupan selanjutnya, atau yang disebut arupa dhatu, yaitu alam tanpa wujud dan tanpa rasa. Ini adalah alam tanpa identitas. Seseorang yang sudah berada dalam rupa dhatu atau alam kedua, menyadari keberadaan akunya ternyata hanyalah objek yang diketahui. Rasa ada tadi itu juga bisa diketahui, sehingga rasa ada itu juga hanyalah objek. Dia menyadari bahwa pikiran, sensasi, persepsi, perasaan, termasuk rasa ada, ruang kosong, aku yang mengamati, itu adalah objek yang bisa diketahui. Yang mengetahui tidak dapat diketahui karena tidak berwujud dan tidak dapat dirasakan. Hanya tahu, bukan yang tahu. Karena kata yang menunjukkan sesuatu. Tahu itu bukan sesuatu, melainkan penyebab segala sesuatu, termasuk rasa ada. Yang diketahui adalah keberadaan yang dilahirkan dalam wujud dan rasa hidup. Tahu tidak bisa diketahui. Persepsi manusia berdasarkan panca inderanya, pikirannya sangat terbatas. Hanya mengetahui sebagian kecil dari objek yang punya kuantitas dan kualitas. Seseorang yang hidup di alam ini hanya sedikit yang betul-betul tinggal di alam ini bisa dihitung dengan hitungan jari. Mereka sudah menjadi sempurna. Tidak akan ada lagi kehidupan berikutnya. Di alam ini, keakuan dan kedirian sudah betul-betul lenyap. Tidak ada ketakutan, karena tidak ada yang takut. Tidak ada keinginan, karena tidak ada yang berkeinginan. Hal ini bisa dirasakan seseorang yang hidup dalam rupa dhatu atau alam kedua. Dalam meditasinya, yang hanya sementara. Di alam ini tidak terdapat dualisme, karena segala sesuatu sudah melebur menjadi satu. Seseorang yang sudah melepaskan dunia fisik dan mental, dan tinggal dalam ketiadaan yang hakiki. Itulah ketiga alam yang harus dialami oleh manusia dewasa menuju ke kesempurnaan diri. Setelah mendengar uraian di atas, kamu bisa menilai kamu tinggal di dalam kehidupan atau alam yang mana. Dan apakah kamu berniat menuju ke alam kehidupan yang